Hai anak-anak kelas 7, dimanapun kalian berada, Ibu berharap semua dalam keadaan sehat. Nah, dalam pertemuan kali ini, Anda bersama dengan Ibu Eni Girsang dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam materi bab ketiga, yaitu teks prosedur. Nah, sudah pernah kan mendengar kata teks prosedur? Ibu yakin sudah pernah mendengar. Maka supaya lebih jelas dan lebih dipahami, maka dengarkan dan simak penjelasan dari Ibu. Nah, anak-anak sudah tidak asing lagi kan mendengar kata prosedur, yang dimana dalam kegiatan kita sehari-hari atau di sekitar kita pasti sering menggunakan kata prosedur atau melakukan sesuatu. Nah, kalau begitu, apa itu pengertian dari teks prosedur? Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan teks prosedur itu bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Jadi bagaimana lagi dengan struktur teks prosedur? Nah, dalam struktur teks prosedur ini ada tujuan, ada bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Tujuan maksudnya dalam struktur teks prosedur pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau apa yang akan dilakukan dan motivasi dalam melakukan sesuatu. Sedangkan bahan dan alat di sini berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Sedangkan langkah-langkah yaitu langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Dan yang keempat, penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Nah, anak didik kami kelas 7 SMP bisa dibuka bukunya, buku paket bahasa Indonesia di halaman 78. Di situ sudah sangat jelas langkah-langkah atau struktur teks prosedur dalam cara membuat resep bubur khas Manado atau gerak atau langkah-langkah dari tari saman. Bisa diperhatikan dengan jelas ya. Baik, kita masuk ke dalam ciri-ciri teks prosedur. Dalam ciri-ciri teks prosedur ini terbagi jadi 4. Yang pertama ada tujuan sangat jelas, tertera dia. Tujuannya itu untuk membuat apa atau untuk melakukan apa. Yang kedua, ada langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Jelas dia langkah-langkahnya per poin-poin. Yang ketiga, kriteria atau batasan. Ada kriteria dalam ciri-ciri teks prosedur itu sampai batas mana. Dan yang terakhir, terperinci secara runtut. Baik, jenis-jenis teks prosedur terbagi 2. Yang pertama, jenis-jenis teks prosedur berdasarkan isi, dan yang kedua, jenis-jenis teks prosedur berdasarkan tujuan. Sekarang kita masuk dulu ke dalam jenis-jenis teks prosedur berdasarkan isi. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Dalam teks prosedur sederhana ini yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh, cara login Facebook. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Dalam teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukan sesuatu. Contoh, nah ini dia salah satu contoh dari teks prosedur kompleks yaitu teks prosedur pembuatan ATM. Dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah dan tidak harus runtut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya,
Panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 untuk sambut new normal. Maka bisa dilihat di situ bagaimana panduannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis teks prosedur berdasarkan tujuan. Ini juga terbagi 3. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya, yang kedua, prosedur untuk memandu cara membuat. Contohnya, bisa kita lihat bagaimana cara membuat layang-layang. Dan yang ketiga, prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, bagaimana cara bernyanyi. Nah, di situ Ibu berikan contoh cara bernyanyi dengan baik dan benar. Bagaimana pengolahan suara yang ditentukan dalam langkah-langkah bernyanyi dengan benar. Yang terakhir ada kaidah kebahasaan teks prosedur, yaitu menggunakan pola kalimat perintah. Juga terdapat kalimat saran dan kalimat larangan. Setelah itu menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata penghubung, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu dan tempat. Tugasnya, buatlah sebuah karya teks prosedur dari jenis-jenis teks prosedur berdasarkan tujuan untuk memandu cara membuat sesuatu. Misalnya bisa membuat jus, bisa membuat kue bolu, atau yang lain yang lebih gampang kamu kerjakan. Maka pada saat kamu membuat karya tersebut, maka kamu divideokan dari awal hingga akhir dari video pada saat kamu membuat sesuatu, apa yang akan kamu buat. Sampai di sini pertemuan kita dalam materi teks prosedur. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.